Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2 terdiri dari Bahasa Indonesia, SPDB, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak, kalian perhatikan dan kalian simak video pembelajaran ini supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Agung pada akhir pembelajaran nanti. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang perpindahan panas secara konduksi. Pernahkah kalian merebus air hingga mendidih? Merebus air hingga mendidih merupakan salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi. Konveksi sama juga dengan perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara aliran atau konveksi adalah perpindahan yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi itu terdiri dari zat perantara ikut berpindah. Kemudian, konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian, air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun. Begitu seterusnya. Peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Anak-anak, pada lingkaran yang ada di dalam panci tersebut menunjukkan bahwa yang warna merah menunjukkan suhu panas, sedangkan yang warna biru menunjukkan suhu air dingin. Nah, perhatikan, kalian lihat air yang dingin akan ke bawah, kemudian yang panas akan berlanjut ke atas. Nah, ini termasuk adalah peristiwa konveksi. Jadi ada perpindahan panas dan dingin. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Contoh peristiwa konveksi. Ada apa aja itu? Yang pertama di sini perhatikan angin darat, kemudian yang kedua yaitu angin laut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Sedangkan angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi.
Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kemudian ke darat pada pagi atau siang hari. Nah, contoh perhatikan di sini anak-anak gambar. Perhatikan panah ini ya. Angin darat, ya angin bergerak dari darat ke laut. Terjadinya pada malam hari. Nelayan pada malam hari pergi berlayar ke laut. Sedangkan angin laut, angin yang bergerak dari laut ke darat. Nah, ini dari laut menuju darat. Angin laut terjadi pada siang hari. Kemudian nelayan pulang ke daratan pada pagi atau siang hari. Ini yang dibedakan ya, kalau angin darat pada malam hari, kalau angin laut pada pagi atau siang hari. Sudah jelas ya? Itulah perbedaan angin darat, angin laut. Ya, ini termasuk contoh peristiwa konveksi. Contoh yang kedua, anak-anak, perhatikan di sini. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Kenapa disebut peristiwa konveksi? Karena udara yang panas akan keluar melalui cerobong asap ini. Perhatikan panah. Yang panas akan menuju ke atas, karena di atas ini dingin. Jadi yang panas menuju atas. Ini disebut dengan peristiwa konveksi. Contoh berikutnya untuk peristiwa konveksi yaitu pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah, juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini udara yang dingin masuk ke dalam ruangan, yang kaya akan oksigen, udara dingin masuk ke dalam ruangan, kemudian udara yang mengandung CO2 atau yang panas akan keluar melalui jendela satunya. Jadi jendela yang sebelah sini akan dimasuki oleh oksigen karena dingin, kemudian yang panas akan dikeluarkan ke jendela satunya lagi. Nah, ini juga seperti itu, udara yang dingin akan masuk menuju ruangan di jendela-jendela ini, kemudian yang panas akan dikeluarkan ke atas di dalam ventilasi rumah. Nah, ini termasuk juga peristiwa konveksi karena ada perpindahan dari suhu dingin menuju ke suhu yang lebih panas. Itu tadi anak-anak adalah contoh-contoh peristiwa konveksi. Semoga kalian paham dengan penjelasan Pak Agung tentang peristiwa konveksi. Berikutnya, kita akan belajar tentang pola lantai dalam seni tari. Sebagaimana kamu tahu, negeri kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan dari sejak dahulu kala. Salah satu bentuk seni itu adalah seni tari. Dalam setiap seni tari, melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerak-gerak yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu. Apa itu formasi menari? Formasi tari adalah sebuah kombinasi dalam tari untuk menciptakan tarian yang indah jika dilihat banyak orang. Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian, terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang.
Berikut adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta dan tari bedaya semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Tari bedaya semang yang berasal dari Yogyakarta adalah tari klasik yang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Sekarang perhatikan, di sini ada tari saman dari Aceh yang mempunyai pola lantai horizontal. Kemudian tari sekapur siri yang berasal dari Bengkulu mempunyai pola lantai lengkung ke depan. Tari pendet dari Bali mempunyai pola lantai lurus dan melengkung. Kemudian tari piring dari Sumatera Barat mempunyai pola lantai lurus segi 4. Itu tadi adalah pola lantai dalam seni tari di beberapa tarian di Nusantara. Sekarang tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang dimaksud dengan konveksi? 2. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh peristiwa konveksi. 3. Apa yang dimaksud dengan formasi menari? 4. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? 5. Dalam tarian terdapat 2 pola garis dasar pada lantai. Sebutkan. 6. Pola garis lurus terdiri dari 3. Sebutkan. 7. Pola garis lengkung terdiri atas 3. Sebutkan. 8. Sebutkan 4 pengembangan pola lantai lurus. 9. Sebutkan 3 pola lantai dari pola garis lengkung. 10. Sebutkan 2 jenis tari daerah yang memiliki pola lantai berbeda, kemudian jelaskan. 11. Dari manakah tari jaran kepang dan tari bedaya semang? 12. Menggunakan pola lantai apakah tari saman dari Aceh? 13. Menggunakan pola lantai apakah tari sekapur sirih dari Bengkulu? 14. Menggunakan pola lantai apakah tari pendet dari Bali? 15. Menggunakan pola lantai apakah tari piring dari Sumatera Barat? Itu tadi ada 15 pertanyaan yang harus kalian jawab. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian materi kelas 5 tema 6 subtema 2 pembelajaran 2. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.